kita akan membahas pembahasan soal UAS Lab Manajemen Keuangan 1 dan Lab Manajemen Keuangan 2. Baiklah, kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, langsung saja kita bahas pembahasan nomor 1. Nah, di sini udah diketahui kalau single cash flow-nya itu ada 250, account rate-nya itu 10% dan number of period-nya itu ada 12. Nah, sebelum kita masuk untuk ngitung soal tersebut, yang pertama itu kita bikin dulu tabel present value using a timeline-nya. Di sini ada periodnya 12, jadi kita bikin tabelnya itu sampai 12, 1 sampai 12. Kalau misalkan number of period-nya itu ada 5, jadi kita bikin 1 sampai 5 aja. Tabelnya itu 1 sampai 5 saja. Selanjutnya itu ada cash flow. Di sini cash flow-nya pada period ke-12 itu ada 250 dan present of each cash flow-nya itu ada 250 juga. Kenapa bisa 250? Karena pada cash flow period ke-9 itu dibagi dengan 1, ditambah dengan period 1 sampai terakhir yaitu 12 tadi. Udah dapat hasilnya 250, terus kita hitung present value-nya. Nah, untuk menghitung present value-nya kita pakai rumus sama dengan sum, terus tarik present of each cash flow-nya itu dari 0 sampai 12, dapatlah 250. Selanjutnya kita hitung present value using formulanya. Nah, di sini present value using formulanya itu dapat 80. Nah, kenapa di sini 80? Karena memakai rumus single cash flow-nya tadi dibagi dengan buka kurung dulu 1 ditambah account rate-nya. Account rate-nya itu 10% tadi. Terus dikali dengan number of period-nya itu yang 12 tadi. Period-nya sebanyak 12 tadi. Dapatlah hasilnya itu 80. Dan pada present value using VV Vacation-nya itu 80 juga. Untuk soal kedua, udah diketahui single cash flow-nya, account rate-nya, number of period-nya. Nah, kita langsung saja ke future value using a timeline-nya. Itu period-nya ada 9 period, cash flow-nya 270, future of each cash flow-nya ada 207, future value-nya 270. Kenapa di sini 270? Karena rumusnya itu adalah sama dengan sum, terus buka kurung, tarik future of each cash flow-nya dari awal sampai tahun terakhir yang 9, dapatlah 270. Selanjutnya itu future value using formula. Di sini hasilnya adalah 586. Kenapa demikian? Nah, di sini pakai rumus 1 ditambah account rate-nya tadi. Account rate-nya tuh 9%. Jadi rumusnya itu single cash flow buka kurung 1 ditambah account rate-nya 9%, terus tutup kurung. Nah, dikali period-nya tadi sebanyak 9 period tadi. Dapatlah hasilnya 586. Terus selanjutnya future value-nya juga 586. Untuk soal selanjutnya itu cukup berbeda karena di sini kita akan menghitung financial statement analysis. Nah, di sini saya mengambil financial statement analysis pada perusahaan Saat Nusa Persada Tbk pada tahun 2017 sampai 2018. Di sini saya menghitung 5 rasio, yaitu yang pertama ada liquidity dengan current ratio dan quick ratio, yang kedua ada activity, ada average collection period, dan yang ketiga itu ada debit dengan debit ratio, keempat itu ada profitability dengan times interest earned, dan kelima itu ada market dengan BV atau share. Di sini formulanya udah ada rumusnya dari tiap-tiap masing rasio. Terus udah saya hitung juga dari untuk tahun 2017 dan 2018. Dapat saya simpulkan bahwa
pada analisis rasio 2017 sampai 2018 perusahaan Satnusa Persada Tbk ini, pada liquidity rasionya untuk current ratio dan quick rasionya itu sama-sama mengalami penurunan. Terus yang kedua ada activity rasionya. Average collection periodnya itu sama mengalami penurunan juga. Terus yang ketiga itu di sini seharusnya itu debit, tapi salah tulis, mohon maaf. Debit rasionya itu mengalami kenaikan. Dan keempat ada profitability rasio, time interest earned itu mengalami penurunan. Dan yang terakhir ada market, PV atau share itu mengalami kenaikan juga. Oke, sebelumnya kita udah ngitung financial statement, selanjutnya itu kita bakal ngitung dividen dari stock valuation. Nah, di sini masih sama pakai perusahaan Satnusa Persada Tbk tadi. Udah diketahui kalau di sini ada zero growth-nya 0%, constant growth-nya 7%, variable growth-nya 7%, untuk tahun 1 sampai 4 dan 9% untuk tahun kelimanya. Terus diketahui juga DO-nya itu ada 175, terus account rate-nya itu ada 10%. Nah, yang pertama itu ada zero growth. Nah, zero growth di sini 0% dengan hasil 1.750.000 rupiah. Kenapa di sini bisa 1.750.000 rupiah? Di sini memakai rumus DO-nya tadi yang 175-nya itu dibagi dengan rate-nya 10%. Terus yang kedua ada constant growth. Kenapa? Di sini hasilnya 6.241.067 rupiah dengan 7%. Itu di sini kita pakai rumus DO-nya buka kurung dulu. Kalau di Excel pakai rumus buka kurung dulu, DO-nya 175, terus buka kurung lagi 1 ditambah 7% yang constant grow-nya tadi, terus tutup kurung dibagi dengan buka kurung R-nya 10% dikurang 7% constant grow-nya. Dapatlah hasilnya 624167. Selanjutnya itu yaitu variable grow dengan 7%. 7%-nya itu 1 sampai 4 dan 9%-nya itu period kelima. Sini udah ada tabelnya untuk tahun 1 sampai ke 4. Pada dividen kita memakai rumus yaitu 1 ditambah 9%, terus dibagi dengan rate-nya itu 10% dikurangin 9%-nya. Dapatlah di sini untuk 0%-nya 175,0, untuk tahun pertamanya adalah 187,25, keduanya 200,36 dan untuk tahun 3 dan keempatnya. Terus di sini kita ngitung value-nya. Dapatlah hasilnya 25003,43389. Nah, di sini stock price-nya dapat 17.731.024 rupiah. Kenapa bisa dapat hasil ini? Karena kita memakai rumus yaitu sama dengan sum buka kurung present value-nya itu tarik dari 1 sampai ke 4, dari yang 170,23 itu sampai yang ke 417 234,36. Dapatlah hasilnya 17.731,24. Selanjutnya kita akan menghitung bond value. Nah, di sini sudah diketahui bahwa IMRN-nya udah diketahui ada 75, 1750, 5%, terus 14 period dengan 7 tahun. Kenapa dia bisa 7 tahun? Karena 14 bagi 2 itu 7. Terus selanjutnya kita bikin tabel periodnya sebanyak 14. Terus menghitung cash flow-nya pada tahun pertama itu 75, tahun kedua itu 75, tahun ketiga 4, 5, 6, 7 sampai 13 75, dan tahun ke-14-nya itu ada 1825.
Terus kita ngitung VV-nya. Di sini udah ada hasilnya. Terus selanjutnya itu kita ngitung bond value-nya, BO-nya. Hasilnya yaitu 1626. Kenapa dia 1626? Rumusnya yaitu sum buka kurung tarik saja tahun pertama sampai 14. Dapatlah hasilnya itu 1626. Oke, nah di sini udah diketahui kalau inisial investmentnya itu 40 juta dengan cost of capitalnya 14%. Langsung saja cash inflow atau kas masuknya. Terus kita langsung saja masuk ke VV of cash outflow-nya. Inflow-nya. Nah, di sini untuk menghitung cash flow-nya, kita memakai rumus cash flow dibagi 1 ditambah cost of capital, terus kita kunci dulu, terus kita pangkatin dengan periodnya. Setelah dapat hasilnya, tarik saja dari tahun pertama sampai tahun kelima. Terus dapatlah hasilnya itu sebesar 44630 pada tahun kelima. Selanjutnya itu ada cumulative cash outflow, yaitu cash outflow-nya tadi kita bisa blok dari tahun 1 sampai 5. Terus kalau udah di blok, nanti di sudut kanan di samping 57165 itu nanti ada kayak pilihan gitu, pilih tools, terus blok, dan nanti pilih running total, terus akan muncul totalnya itu sendiri. Selanjutnya itu ada kas keluar, sama saja cara hitungnya, hanya berbeda ada initial investmentnya yang sama-sama udah dihitung untuk modal awal tadi. Selanjutnya di sini ada 2 cara. Yang pertama menghitung dengan cara manual, dan yang kedua menghitung dengan cara NVVFX. Untuk menghitung dengan cara manual bisa kita pakai rumus sama dengan inflow dibagi outflow yang sudah dikumulatifin tadi. Dapatlah hasilnya 12535. Terus untuk NVVFX-nya kita pakai sama dengan NVV buka kurung rate-nya tadi. Terus selanjutnya di bawahnya ini saya sudah tulis help-nya for function-nya. Jadi fungsi untuk help-nya ini untuk memudahkan menghitung NVVFX-nya. Jadi saya ulangi, rumusnya itu NVV buka kurung rate-nya di sini pada cash flow itu sudah ada 40. Nah, jadi help-nya itu adalah nilai bersihnya. Jadi ngitungnya itu sama dengan NVV rate dari tahun pertama sampai tahun kelima. Terus udah dapat hasilnya. Di sini hasilnya 12535,35. Jadi rumusnya itu NVV buka kurung rate, terus tarik tahun 1 sampai 5-nya tadi yang di bawah yang ada di help-nya ini, yang di cash flow, dapatlah 12535,35. Selanjutnya itu di sini ada IRR-nya. Untuk menghitung IRR kita pakai rumus sama dengan IRR terus buka kurung, blok aja blok yang terus kita blok helpernya pada cash flow 1 sampai 5. Jadi sama dengan IRR buka kurung kita blok dari tahun 1 sampai 5 pada helper cash flow. Terus yang selanjutnya itu ada ROI. Nah, di sini min 22%. Kenapa dapat min 22%?
dengan rumus NPV dibagi total kumulatif pada cash flow outflow. Dapatlah hasilnya min 22%. Ini soalnya sama saja. Cost of capitalnya 14%, terus initial investmentnya ada 40. Sudah dihitung, dapatlah manualnya itu 20,295, NPV FX-nya itu ada 20,29455. Terus IRR-nya min 8% dan ROI-nya ada min 33%. Menurut pendapat saya, investasi yang cocok untuk generasi milenial sekarang yaitu saham dan deposit. Kenapa? Karena saham itu tidak terlalu memakan resiko yang terlalu tinggi dan tidak gambling. Dan kita bisa melihat menjual saham dalam waktu dan keadaan yang tepat. Dan saham juga itu bisa disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini artinya kita bisa menjual dan membeli saham di dalam keadaan waktu yang pas juga. Selanjutnya itu deposit. Deposit ini biasanya digunakan menjadi alternatif tabungan yang ideal karena dapat memiliki jangka waktu yang panjang juga. Seperti halnya tabungan. Nah, tabungan ini yang biasanya menjadi pertimbangan untuk memilih produk deposito bunga yang ditawarkan. Biasanya lebih tinggi daripada tabungan biasa. Simpelnya deposito. Nah, deposito ini adalah produk simpanan di bank yang penarikan dan penyetorannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Apabila dana yang disimpan diambil sebelum waktunya, maka akan terkena denda. Semakin besar dan semakin lama kita menyimpan dana dalam bentuk deposito, maka semakin besar pula bunga yang ditawarkan.